This is the beginning of the story. The body is locked up in an unfelt, empty world. When in fact, it exists beyond catastrophe. Waiting and waiting. Saya Widi Dwinanda. Di sini saya sebagai eksekutif produser, lalu juga kreatornya atau penulisnya dari Dialog Nyawa juga, sama sekaligus talent. Kayak cerita semua manusia yang pasti mengalami proses ini. Proses dimana kita pasti agak merasa asing sama diri kita sendiri. Kayak proses pencarian jati diri, dan ini pasti semua orang mengalaminya. Kalau Dialog Nyawa ini bentuknya dialog. Nah, ini kan bener-bener kayak, oh ini akan lebih kuat lagi nih kalau ada visualnya. Tapi kalau yang saya tuliskan ini juga kayak ada konfliknya, karena memang kadang kita terjebak sama nyamannya kehidupan, tapi passionnya kita nggak diakui gitu loh. Karena takut kalau aku ngikutin passion aku takutnya kenyamanan aku secara materi atau segala macam atau pekerjaan mungkin itu dihilangkan gitu, itu akan hilang. Nah, itu yang mau aku konversi dalam karya ini. Tapi tentunya dalam bentuk yang tadi dibilang ada banyak kata-kata yang metafor di sini yang digunakan. Untuk apa? Untuk dilempar ke seberang neraka. Dan jadilah. Di sini saya sebagai Raga di dalam Dialog Nyawa ini. Lalu waktu itu saya pertama kali diajak sama Widi itu awal tahun Widi approach sama Indra juga dan menawarkan untuk bekerja sama membuat audio scripting ini gitu. Lalu Widi menjelaskanlah konsep dia mengenai dialog antara body and soul gitu, dan konsep yang mau dilakukan sampai akhirnya kita rekaman di studio. Lalu setelah rekaman itu jadi akhirnya kita sempat ngobrol lagi dan kita sepakat ayo let's do a video clip, kita bikin video clip gitu, karena ini bisa menjadi seperti sebuah film pendek yang bercerita. Dan disinilah kita hari ini merealisasikan mimpi kita waktu itu untuk membuat sebuah video klip dari cerita pendek ini, Dialog Nyawa. Dan so far syutingnya berjalan dengan lancar ya. Kita masih setnya juga luar biasa banget. Akhirnya Indra yang buat setnya, terus seluruh timnya semuanya bekerja sangat keras untuk membuat video Dialog Nyawa ini. Sebuah anugerah. Bener-bener jalan yang luar biasa dipertemukan dan diperjalankan. Karena waktu itu sebenarnya awalnya kenapa bisa kolaborasi sama Julie Estelle bukan karena tiba-tiba saya datengin mau nggak buat Dialog Nyawa, enggak. Awalnya memang ada kolaborasi pertama kali sama Julie Estelle di monolog waktu itu di Galeri Indonesia Kaya. Dan kita berkolaborasi, bermonolog bareng. Terus tiba-tiba di tengah proses aku yang bikin saya Widi Dwinanda bercerita itu, album itu tiba-tiba kepikiran, kalau kenapa ya kita nggak coba ada yang dialog. Terus iseng-iseng lah ngobrol sama Julie, dan ternyata Julie begitu tertarik pas tahu konsepnya seperti apa. Lalu juga karena ini film bukan film pendek awalnya kan, lebih ke recording kan, album eksperimental dulu. Terus pas itu dia tertarik dan akhirnya terlibat dalam proses recordingnya. Lalu pas saya bilang kita mau ada niat nih untuk bikin film pendeknya atau video artnya, dia bilang oke, aku ikut. Jadi di dagu ya, yang lari. Jadi Kak. Jadi awalnya saya bekerja sama dengan proyek Dialog Nyawa ini, awalnya saya itu direferensikan oleh teman. Beliau juga
pembuat film juga, direferensikan oleh teman. Lalu ketemulah saya dengan Mbak Widi. Dia memberikan proposal kepada saya. Saya lihat ini merupakan proyek idealis dan bernilai seni tinggi. Lalu saya memutuskan untuk ikut bekerja sama dan berkolaborasi. Satu hal yang saya kena di hati saya adalah di mana semua orang cara berpikirnya komersil, berjiwa komersil. Proyek ini mereka berkolaborasi tidak dengan tujuan komersil. Tujuannya adalah menuju ke festival film di Cannes. Terus setelah saya lihat tadi di set, yang dipertunjukkan di sini adalah gerakan-gerakan dari tarian tradisional Indonesia. Jadi bagaimana kita memperkenalkan tarian kita yang selama ini kita selalu padukan dengan wardrobe atau pakaian daerah gitu, pakaian adat. Tapi ini penetrasinya melalui dengan visual yang terbiasa oleh orang luar negeri. Cuman kita memasuki gerakan-gerakan kayak ada nuansa, saya lihat ada influence Jaipongnya juga. And cut. Oke. Menurut kami sih di film ini kita ngerasain beda ya, soalnya dari film-film sebelumnya ceritanya lebih gampang diingat kalau yang lain. Kalau ini kan lebih ke mikir gitu, kayak kitanya juga kayak bikin koreonya jadi lebih lebih atraktif lagi lah ya. Ya, jadi kita butuh eksplorasi juga, gak cuma sekedar gerak-gerak nari tanpa ada isi, tapi kita juga bereksplorasi gimana sih kalau misalnya kita memvisualisasikan sebagai binatang, sosok binatang itu gimana gitu. Memang kita di sini berperan sebagai untuk menarikan perumpamaan seekor binatang. Masing-masing kita memiliki karakter binatang yang berbeda-beda. Jadi eksplorasi kita, imajinasi kita itu mengacu pada satu karakter topeng yang diberikan oleh sutradara. Dan ya awalnya sih kita dikasih arahannya sama Teh Widi, karena memang kita dapat proyek ini itu diajakinnya sama Teh Widi. Jadi nanti kalian bakal nari tapi masing-masing karakternya beda, tapi tentang binatang kayak gitu. Tuh, ketertarikan kita di sini sih dari ide garap cerita itu menurut saya pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman itu sangat menarik ya, beda dari yang lain gitu, karena ini berdasarkan dari puisi kalau nggak salah ya, lalu divisualisasikan dengan film pendek, dan ini tuh semuanya menggali kreativitas masing-masing itu untuk tingkat keeksploraan kita tuh lebih tinggi gitu. Saya Widi dan juga Indra dari Suara Visual mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang hadir di sini yang udah membantu dan berpartisipasi untuk merealisasikan Dialog Nyawa menjadi sebuah film pendek. Sukses hingga nanti jam 10 mudah-mudahan sudah selesai. Dialog Nyawa. Tentunya kalau dalam sebuah produksi ada drama-drama dan juga kendala. Entah itu tiba-tiba over budget di pas proses, tiba-tiba kurang. Oh ini ternyata alatnya kurang, otomatis kita harus beli apa, beli ini, beli itu. Pokoknya overnya lumayan. Makanya akhirnya kita cara untuk biar semuanya efektif akhirnya bergantian. Tapi di saat setting satu udah beres, setting kedua langsung dikerjakan. Dan setengah beres yang sisa di setting 1 materialnya pindahin ke setting 4 di saat yang set 2 itu berlangsung gitu. Jadi semuanya benar-benar running. Nah, sekarang setnya lu gabungin aja semua. Ini mah kekurangannya manual. Belakang, terus yang tumpukan pasir itu tumpukan karung gua kasih kamuflase kain warna tanah. Ya, terus abis itu tanah ini, abis itu pasir ini gua agak tinggiin lagi nanti, abis itu jalan, abis itu pasir foreground yang kecil-kecil ini, sama di sini pohon di luar.
buat foreground kamera. Ini buat bikin efek asap. Jadi ngebul-ngebul gitu deh. Ada efek-efek kayak mau setan mau keluar tuh, horor. Baru kali ini juga di studio kami itu dibuat ada set air ya, water shot di dalam studio itu baru pertama kali ada yang masukkan air ke dalam studio gitu, di dalam bentuk kolam gitu ya. Digabung dengan teknologi zaman now gitu, teknologi sekarang, teknologi terkini, green screen tetap dipakai ya kan. Jadi editornya juga ikut ke produksi syuting, dia juga yang bantu tim produksi untuk ngasih input, dan itu sangat menolong itu untuk hasil akhirnya. Jadi pembuatan film juga jadi lebih cepat gitu. Terus pas setting udah jadi, terus roll cam gitu, Julie main di situ, masuk karakternya, udah wah ini keren banget, ini dapet banget gitu. Buat saya ini pengalaman yang baru karena ini belum pernah sebelumnya saya audio scripting. Apa ya, kayak karena pada saat kita syuting pun part dari audio scriptingnya itu diputar, jadi kita semakin mudah untuk bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh kalau di sini saya sebagai Raga gitu, dan setnya yang juga sudah dibangun sedemikian rupa supaya kita juga bisa semakin mendalami dan semakin merasakan apa yang dirasakan dari tokoh tersebut gitu. Jadi buat aku so far syutingnya semuanya berjalan dengan lancar karena memang disupport dengan tim yang sangat profesional juga, dan semuanya memberikan benar-benar seluruh energi dan passionnya ke dalam project ini gitu, dan itu sangat bisa dirasakan sekali. Kayak yang makeup bikin kostum juga, terus perangkap segalanya gitu. Widi main kreator, producing, Indra juga producing, bikin musik, tapi sekarang merangkap menjadi art juga gitu. Jadi semuanya benar-benar apa ya, ini adalah project yang kita kerjakan semua dengan hati gitu ya. Mudah-mudahan itu juga akan bisa dirasakan pada saat produk finalnya nanti. Nah, yang jadi PR buat saya sebagai creator dan juga sebagai pemerannya juga adalah gimana caranya menghidupkan sosok nyawa ini. Apalagi ternyata seorang Pupu, yaitu make up dan wardrobe-nya, menyiapkan kostum yang luar biasa sih. Jadi ini juga sebuah rejeki ya, maksudnya rejeki diketemuin sama Pupu. Dia bikin kostum yang spektakuler dengan sayap besi. Dengan mahkotanya juga akar-akaran. Sebenarnya kita tuh lucunya cuma ngobrol via WhatsApp sama Pupu. Tapi Pupu ngerti banget apa yang aku mauin, udah gitu konsepnya kayak gimana, dia ngerti banget. Kita ketemu sekali cuma buat briefing, sekedar ketemu doang daripada ketemu cuma di lokasi kan. Nah pas tahu oke teh saya bikin sayap dari besi, daram gitu kan. Pas denger sayap dari besi kayak gimana nih gitu kan. Apalagi adegannya lumayan agak berat karena si nyawa ini muncul dari dasar telaga. Nah itu tantangan tersendiri buat acting dan juga ketahanan badan untuk menahan besi, lalu juga untuk menahan di kepala, terus ditambah lagi untuk actingnya seperti apa. Action. Langsung silang, mundur. Terus Idenya ya. Oke, ketika TWD langsung menceritakan konsep dialog nyawa itu kayak gimana, saya langsung terinspirasi membuat kostum yang memang lebih ke surrealis ya, lebih ke fantasi gitu. Kostumnya pun memang tidak untuk keseharian, tapi lebih ke karakter. Pertamanya sih dia belum pernah nyoba, sebelumnya belum pernah nyobain kostum karakter seperti ini ya. Tapi kemarin juga TWD sangat tertarik dengan apa yang saya desain dan apa yang saya pernah bikin sebelumnya. Dan akhirnya TWD pun langsung mencoba dan ya dia enjoy dengan apa yang aku buat gitu.
3. Ini dia kostum hasil karya Pupu. Bukan cuma kostum tapi juga makeupnya untuk menjadi nyawa di dialog nyawa. Oke. Pesan apa ya? Yang pasti aku thank you juga sama Widi sama Indra udah diajak bareng involve dalam audio scripting ini sampai pembuatan video klip, karena ini pengalaman yang sangat baru buat saya, belum pernah sebelumnya. Lalu project ini juga akhirnya didukung dengan banyak musisi mancanegara dan juga semuanya volunteer gitu, semuanya mengerjakan ini dengan hati karena kita percaya bahwa kita bisa membuat sebuah karya yang berbeda, dan mudah-mudahan karya ini juga bisa diterima dengan baik. So yes, ya amin lah, amin, mudah-mudahan ini bisa menjadi yang terbaik. Ini Mas Indra, produser musik sekalian art director sekarang. Ternyata bakat terpendam ya menjadi art director. Thank you. Oke, syuting udah selesai, rasanya tuh lega banget, tapi sekaligus happy karena ini mimpi yang jadi nyata dan nyatanya itu direalisasikannya dengan bonus-bonus yang luar biasa buat saya. Semoga hasilnya juga sesuai harapan, bukan cuma sekedar sesuai imajinasi saya aja, tapi juga menjadi manfaat untuk orang-orang yang ada di sini dan menjadi sebuah nilai untuk semua yang terlibat di sini.